Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. "Pak, lebih baik Bapak kabur saja," ucap Maman pada Pak Suroso. "Man, bagaimana dengan Yati? Apakah dia juga selamat?" tanya Pak Suroso pada Maman. "Sementara ini dia selamat. Pak Mulyo juga sudah menyiapkan mobil untuk Bapak." "Lalu bagaimana dengan yang lain? Apa kamu udah memeriksa semua kamar keluarga yang lain?" tanya Pak Suroso. "Maaf Pak, semuanya telah mati." "Apa?" "Santet itu menyerang organ dalam. Tak ada satu tabib pun yang mampu menyelamatkannya, Pak." "Lalu, kamu tahu siapa pelakunya?" "Dia adalah siapa, Man?" tanya Pak Suroso pada Maman sambil memandangi kamar Pak Suroso yang lantainya penuh dengan darah. Malam itu purnama meredup. Angin berhembus dengan kencang dan bunga kantil bermekaran. "Dia adalah Sumerep, Pak, mantan kekasih Bu Yati." Pak Suroso memukul lantai berkali-kali. Dia ingat betul sosok Sumerep yang pernah mencintai Yati, namun ditolaknya mentah-mentah karena Yati lebih memilih kepada dirinya. "Kenapa harus berakhir seperti ini, Man?" "Wes Pak, ayo kita lari dari tempat ini," ucap Maman. Ketika Maman dan Pak Suroso meninggalkan tempat itu, Maman melihat Ramli masih hidup dan meminta pertolongannya. Maman pun menuju ke arah Ramli. "Ramli, kamu gak apa-apa?" tanya Maman. "Tolong aku, Man, tolong," ucap Ramli. "Udah, tinggalkan aja, Man. Kita gak bisa menolong siapapun dari mereka. Cepat kita tinggalkan tempat ini sebelum santet itu mendatangi kita lagi," bentak Pak Suroso pada Maman. "Tapi Pak..." "Udah, tinggalkan tempat ini atau menjadi bangkai." Maman menghela nafasnya. Dia meletakkan kembali tangan Ramli yang penuh dengan luka. Darahnya berceceran di lantai. Nafasnya sudah berat. Sepertinya tak ada kesempatan lagi untuk hidup. "Man, tolong aku, Man," ucap Ramli dengan bicara yang agak terbata-bata. Namun Maman hanya bisa menatap tubuh Ramli dengan iba. Tapi bukan berarti dia kejam untuk tidak menolongnya. "Cepat tinggalkan. Kita harus selamatkan Yati terlebih dahulu," jelas Pak Suroso. "Baik, Pak." Mereka berdua pun meninggalkan Ramli yang sudah tak berdaya. Ramli merasa kecewa terhadap mereka berdua. "Awas saja kalian. Tunggu giliranku membalasnya," ucap Ramli. Semua tampak tak berbekas. Satu keluarga itu dibantai habis-habisan tanpa sisa. Sebelum pembantaian santet itu berlangsung, seluruh keluarganya mengalami muntah darah kecuali Pak Suroso, Bu Yati, Ramli, Pak Mulyo, serta Maman. Bukan hanya itu. Malam hari di mana para keluarganya sakit keras, banyak sekali suara-suara aneh yang memenuhi rumah. Saking bisingnya suara itu, mereka mengira para makhluk kiriman itu akan menyerang secara bersamaan. Namun ternyata hanya dua makhluk saja yang menyerang rumah Pak Suroso. Satu berwujud siluman kera dan satunya lagi berwujud sosok besar dan tinggi. Masing-masing dari mereka memiliki tugas yang berbeda-beda. "Pak, Bapak meninggalkan Ramli. Apa sebaiknya kita selamatkan dia dulu?" tanya Maman pada Pak Suroso. Jangan selamatkan Ramli. Ramli sudah terkena santet, badannya biru semua," jawab Pak Suroso. Tanpa sadar tindakan Pak Suroso ini membuat dendam ke Sumat.
Ramli sangat menaruh kuat dendam itu dan dia harus berjuang dengan maut setelah seorang yang diyakini akan menjadi tokoh utama berlangsungnya santet malam 1 Suro itu telah menyelamatkannya. Ramli telah menggadaikan dirinya terhadap orang itu sejak lama. Jauh sebelum mengenal Citra dan Sabto, Ramli hanya tak percaya. Orang-orang yang dibencinya telah berkumpul dalam satu sangkar untuk dijadikan sebagai tebusan atas dosa-dosanya di masa lalu. Tepat di saat nafas sudah sesak dan darah yang keluar tiada henti, orang itu menawarkan diri untuk bergabung kepadanya. Hingga nanti 25 tahun yang akan datang, mereka berdua akan membalaskan dendam kepada orang yang sama, yaitu Pak Suroso. Sedangkan penyelamat yang menyelamatkan Ramli adalah Mbah Sumerep. Lagi-lagi dan lagi, Mbah Sumerep memang ingin membangun sekutu besar-besaran untuk melayangkan santet malam 1 Suro. Jawa Tengah 1980. 3 bulan sebelum santet malam 1 Suro berlangsung, malam kematian Pak Suroso. Pak, Mas Sabto, Bapak kenapa? Teriak Kirana. Kenapa, Dek? Astagfirullah, ucap Sabto. Bapak kenapa, Mas? Tanya Kirana. Maman, kemari Man. Maman yang berada di depan rumah kaget mendengar teriakan panggilan dari Sabto. Sepertinya ada sesuatu yang sangat darurat hingga Sabto berteriak seperti itu. Iya Mas, sebentar. Maman langsung berlari ke arah kamar Kirana. Man, kemari Man. Ada apa dengan Pak Suroso? Kenapa tubuhnya seperti terikat seperti ini? Tanya Sabto pada Maman. Tubuh dari Pak Suroso sangat keras. Matanya melotot ke arah atas rumah. Kedua kaki dan tangannya seperti terikat. Maman tahu penyerangan itu sedang berjalan. Maman mencoba mencari cara agar Pak Suroso bisa terlepas dari tali gaib. Apa yang sedang kamu lakukan, Man? Tanya Sabto. Pak Suroso sedang terkena tali gaib, Mas. Dia benar-benar sedang disantet. Kita harus melepaskannya, ucap Maman. Caranya bagaimana, Man? Cari buhulnya, Mas. Buhul, teriak Maman. Apa itu buhul, Man? Tanya Sabto. Maman kecewa kepada Sabto karena tidak mengetahui sedikit pun tentang santet yang pernah terjadi juga terhadap orang tuanya. Kamu gak tahu buhul, Mas? Teriak Maman. Kenapa kamu gak tahu sedikit pun tentang ini, hah? Teriak Maman pada Sabto. Man, apa maksudmu berteriak seperti itu? Bentak Sabto pada Maman. Kamu itu hanya laki-laki yang manja, yang tidak ingin tahu sedikit pun tentang dunia gaib ini. Jika memang kamu berlogis, seharusnya kamu cari tahu itu, ucap Maman pada Sabto. Sudah Mas, sudah, teriak Kirana. Dek, sebaiknya kamu keluar dari kamar. Kamu temani bapak dan ibuku juga, ucap Sabto pada Kirana. Iya Mas, baik. Kirana tidak ingin memperkeruh suasana. Ia akhirnya keluar dari kamarnya. Apa yang bisa aku bantu, Man? Tanya Sabto. Cari buhulnya. Buhul adalah tali gaib. Bisa berbentuk rambut, ikatan tali temali, atau apapun. Itu adalah kunci untuk menyelamatkan mereka semua, jawab Maman. Lalu kemana aku harus mencarinya, Man? Sabto langsung keluar dari kamar Pak Suroso. Ada yang aneh juga terhadap Bu Yati. Mengapa sedari tadi ia hanya terdiam? Bu, ibu kenapa? Tatapan Bu Yati tampak kosong. Maman terus berpikir. Dia terus mencari cara. Mengapa santet ini sulit ditebak? Siapakah orang di balik semua ini? Maman baru tahu, ikatan Pak Suroso dan Bu Yati sangat kuat. Jika salah satu buhulnya bisa ditemukan, itu artinya dia bisa memecahkan masalah ini dengan cepat pula. Di mana buhul itu? Pondasi rumah, lemari, atap, atau di mana? Ucap Maman dalam hati. Maman mencoba merenung sedikit tentang beberapa hari kemarin sebelum kejadian yang menyebabkan Pak Suroso, Pak Mulyo, juga Bu Wati keracunan hingga memuntahkan darah. Pertama, yang membawa jamu itu adalah Ramli. Lalu setelah itu Ramli menuju dapur. Kedua, Ramli menyembunyikan wadah yang diyakini sebagai pemberian dari Mbak Citra kepadanya.
Dan setelah dibuka, ternyata isinya adalah air gula Jawa. Padahal itu adalah air santet berwarna hitam. Ketiga, Ramli dan Maman meminum jamu atas paksaan dari Mas Sabto. Maman sengaja tidak menelannya dan hanya menahannya di tenggorokan. Mengapa setelah Ramli meminum jamu tersebut, ia berefek dan muntah-muntah darah? Akan tetapi sekarang dia menjadi sehat bugar. Keempat, rencana ini telah matang direncanakan oleh Mbak Citra. Berarti memang seharusnya Pak Suroso akan mati. Namun ini masih bisa dicegah jika menemukan buhulnya. Namun di mana buhul itu berada? Maman terus saja berpikir. Dia mencoba untuk mencocologikan segala kejadian. Jamu, air, obat penyembuh santet, wadah, Citra, Ramli. Malam ini, ketemu. Buhul itu disembunyikan Ramli bersama obat yang diberikan Mbak Citra, ucap Maman dalam hati. Maman segera menuju dapur dan meninggalkan Bu Yati serta Pak Suroso. Man, mau kemana? Tanya Sabto kepada Maman ketika dirinya berhadapan langsung dengan Maman. Mas, tolong jaga bapak di kamar, ucap Maman. Baik Man, oke. Maman sengaja melakukan itu agar Sabto tidak terlibat jauh dalam masalah ini. Tubuhnya tampak terus dipaksa oleh pikiran untuk bergerak. Tak pernah terbenak oleh Maman untuk membantu Pak Suroso. Namun entah mengapa dia mencoba menghancurkan rencana Ramli dan Citra. Loh, di mana Ramli? Bukannya dia ada... Seketika hantaman benda keras diarahkan tepat di kepala Maman. Maman langsung tersungkur jatuh ketika dirinya dihantam sejenis benda tumpul. Balok yang panjangnya 1 meter yang dibawakan Ramli untuk menghantam Maman tepat sasaran. Sedang mencari siapa kamu, Man? Tanya Ramli. Darah dari luka kepala Maman mengucur deras. Maman menahan pendarahan itu dengan tangan kanannya. Ramli mendekati Maman sambil menyeret balok itu. Sudah siap mati kamu, Man? Tanya Ramli. Maman mencoba mundur ke belakang dengan merangkak. Dia tidak bisa berkutik sedikit pun. Lukanya sudah semakin parah. 25 tahun yang lalu, tepat di mana kamu dan Pak Suroso meninggalkanku, Man. Tepat di mana nyawaku berada di ujung tenggorokan. Apa kamu masih ingat itu? Tanya Ramli. Sekarang setelah aku tahan, aku gak bisa lagi membendungnya. Aku hanya ingin satu hal padamu. Bunuh Sabto atau kamu yang akan aku bunuh, ucap Ramli sambil mengarahkan baloknya kepada Maman. Ucapkan selamat tinggal pada dunia yang telah membesarkanmu terhadap kemunafikan, ucap Ramli sambil mengangkat baloknya. Maman tidak bisa berkutik lagi. Dia sudah pasrah kepada takdir kematiannya. Ramli tersenyum kepada Maman. 25 tahun yang lalu dendamnya akan terbalaskan. Ramli terpental bersamaan dengan tubuh lainnya, yaitu Sabto. Dia sengaja menjatuhkan diri bersamaan dengan tubuh Ramli untuk mencegah Ramli agar tidak membunuh Maman. Man, lari kamu dari sini, cepat, teriak Sabto. Tapi Mas, Ramli bangkit kembali sambil mengangkat baloknya. Dia mengarahkan balok itu ke arah Sabto. Mas, awas! Akhirnya balok itu mengenai wajah Sabto. Alhasil Sabto terpental jauh. Dahinya mengalir deras darah segar yang membasahi lantai dapur. Mas Sabto, kurang ajar kamu Ramli, teriak Maman. Dia kembali bangkit sambil mengarahkan pisau yang diambilnya dari meja makan. Dua tikus yang pura-pura bertabiat baik. Kalau munafik, munafik saja, teriak Ramli. Yang munafik itu kamu. Ramli segera maju ke arah Maman sambil mengangkat baloknya. Maman mencoba menghindari satu demi satu serangan Ramli. Mau kemana lagi kamu, hah? Ucap Ramli. Ramli, cukup Ramli, pinta Maman. Apa kamu bilang? 25 tahun yang lalu kamu bilang momentum ini dicukupkan. Apa kabar dengan kalian yang berada di zona nyaman kala itu? Aku sudah tidak tahan untuk membunuh keparat seperti kamu, ucap Ramli penuh emosi. Maman telah kehabisan tenaga.
Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sepertinya sudah saatnya tubuh tuanya beristirahat dengan tenang. 25 tahun yang lalu, waktu yang tak sebentar, menyisakan dendam hingga sekarang. Manusia memang sangat unik dalam menciptakan dendam. Iblis menang banyak akan hal ini. Mas Sabto, apa yang terjadi mas? Darah ini siapa yang berani melukai mas? Tanya Kirana dengan kesal. Sabto segera menunjukkan sesuatu pada Kirana. Dia mengarahkan jari telunjuknya kepada dua orang yang telah mati-matian saling membunuh. Ramli yang melakukannya, Dek. Ramli masih menendang-nendang tubuh Maman yang telah lemah. Sesekali ia mengarahkan baloknya kepada kepalanya. Di mana harkat dan martabatmu? Apa kamu sudah menyerah begitu saja? Kamu memang cerdas dalam menganalisa, tapi kamu sangat lemah dalam fisik, ucap Ramli. Manusia itu diciptakan dengan kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana jika beberapa menit kemudian kamu akan keluar dari rumah ini sambil menahan luka di bagian perutmu? Tanya Maman. Apa maksudmu? Tanya balik Ramli. Apakah kamu ragu dengan analisaku? Tanya Maman sambil tersenyum. Apa maksudmu, Man? Dasar kamu Ramli! Teriak Kirana sambil berlari dan mengarahkan pisau kepada Ramli. Mbak Kirana? Maman segera mengangkat kakinya dan menendang daerah terlarang Ramli. Alhasil Ramli menjatuhkan baloknya dan memegangi bagian selangkangannya. Dan kemudian Kirana mengarahkan pisau itu tepat di perut Ramli sambil menangis. Kamu tega, Mas. Kamu ingin membunuh keluargaku lagi. Pisau itu menancap tepat di perut Ramli. Darahnya mengucur hingga membasahi baju Ramli. Mbak, kenapa? Tanya Ramli. Kamu yang kenapa, Mas? Kamu sengaja telah melukai orang yang aku sayangi, Mas Sabto. Kamu juga telah meracuni ayah dan mertuaku, teriak Kirana. Ramli tersenyum. Dia beruntung bisa ditusuk oleh orang yang ia cintai, permata hati dan pujaannya. Namun Ramli tak habis pikir. Cinta yang telah lama ia tahan dan sengaja untuk tidak menikah dengan wanita lain agar bisa mendapatkan cinta Kirana. Urusan umur tidak dimasalahkan. Cinta tidak terpaut kepada umur. Namun ketika hari di mana perjodohan itu tiba, Ramli sangat terpukul mendengarnya. Dia tampak tidak bisa melakukan apa-apa lagi. 25 tahun dia menunggu Kirana dewasa, namun hanya sia-sia belaka. Cintanya bertepuk karena perjodohan oleh orang tuanya. Sejujurnya, aku mencintaimu sejak lama, Mbak. Semenjak kamu lahir, aku ingin merubah hidupku. Aku sengaja tidak menikahi wanita lain agar aku sadar bahwa cahaya cintaku hanya ada pada dirimu. Aku sengaja mengabdi kepada ayahmu agar aku bisa mendapatkan cintamu. Kamu adalah orang yang membuat aku tersenyum ketika aku sedang menahan dendam 25 tahun yang lalu, jelas Ramli. Kirana menatap wajah Ramli dengan tetesan air matanya yang membasahi pipinya. Mas, kenapa jadi begini? Tanya Kirana. Cintaku tidak bisa diungkapkan, namun aku ungkapkan sekarang karena kamu telah mengenal aku lebih jauh. Aku buruk, sangat jahat, dan aku egois karena berambisi mendapatkanmu. Man, kamu memang orang yang cerdas yang pernah aku temukan. Coba temukan buhul itu, ucap Ramli. Maman langsung teringat bahwa buhul itu berada di Ramli. Mas Sabto, buhulnya ada di kantung celana Ramli. Namun tetap saja nihil. Sabto tak bisa berbuat apa-apa lagi. Kirana yang terhempas tubuhnya oleh Ramli tersadarkan. Selama ini 25 tahun yang lalu orang yang merawatnya dari kecil telah menyukainya sejak lama. Mengapa cinta serumit ini? Kirana tak sadarkan diri setelah kepalanya terbentur lantai. Ramli segera melarikan diri lewat pintu belakang rumah sambil menahan luka tusuk di perutnya. Kali ini perasaannya telah terjawab. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menuju rumah Mbah Sumerep untuk meminta bantuan kepadanya. Mbak gak apa-apa? Tanya Maman yang mendekatinya terlebih dahulu. Sabto pun langsung menyusul Maman sambil merangkak. Mereka berdua segera bangkit sambil menahan luka dan bersamaan membawa Kirana ke dalam kamar. Ramli masih berjalan menerjang pohon.
Dia berteriak, namun tak ada satupun yang mendengar dan menjawab teriakannya. Tak ada lagi tempat untuk bernaung orang hina sepertinya. Ramli pun mencoba mencari jalan besar untuk mencari pertolongan. Namun pendarahannya sangat deras untuk ditahan. Ramli hampir kehabisan darahnya. Wajahnya memucat. Dia pun terjatuh di pinggir jalan besar sambil memegangi lukanya. Tolong, ucapnya dengan lirih. Namun tiba-tiba dari arah belakang berhenti sebuah mobil. Dari mobil itu turun dua orang menggunakan kostum serba hitam. Satu pria menggunakan tongkat dan jas hitam, sedangkan satunya lagi seorang wanita menggunakan dress hitam bersama kucing hitam sambil mendekati tubuh Ramli. Dua orang itu sudah berdiri tepat di hadapan Ramli. Ramli yang mengetahui itu merasa terselamatkan lagi. Dia pun mengangkat wajahnya. Hari ini orang-orang yang merasa tersakiti karena cinta telah berkumpul, ucap Mbah Sumerep sambil tersenyum. Mbah Sumerep merendahkan tubuhnya sembari mengusap kepala Ramli. Sudah sejauh ini, kamu masih saja mengharapkan hal yang tidak pasti? Tanya Mbah Sumerep. Bah, ujar Ramli dengan lirih. Aku tahu maumu, tapi aku akan menawarkanmu sebuah penawaran khusus. Senyum Mbah Sumerep. Penawaran khusus? Tanya Ramli. Iya, benar, penawaran khusus, jawab Mbah Sumerep. Apa itu, Mbah? Tanya Ramli. Citra mendekati Ramli sambil menyerahkan sesuatu. Ini kan, sekarang bagaimana? Tanya Mbah Sumerep. Ramli menggenggam tangannya dengan kesal. Hentikan, jangan. Beberapa jam sebelum kematian Pak Suroso. Tolong angkat dia ke sini, Man, ucap Sabto. Baik, Mas. Maman kesal. Mengapa Sabto tidak mengambil buhul yang berada di Ramli? Meski tak sempat, setidaknya Sabto kembali berikhtiar agar bisa mencegah. Man, apa yang kamu pikirkan? Tanya Sabto pada Maman. Namun Maman hanya terdiam. Dia sudah selesai dengan tugasnya. Mengapa kamu diam, Man? Maman berbalik arah sambil memegangi kepalanya yang masih terluka. Kamu yakin ingin tahu, Mas? Tanya Maman. Sabto mendekati Maman. Pandangan Sabto mulai menajam ke arah Maman. Apa itu, Man? Kamu itu sudah membuat kesalahan fatal dalam hidupmu, Mas. Maman berani mengangkat wajahnya ke hadapan tuannya. Apakah kamu akan menyesal? Maman kembali mengarahkan kata-kata pedasnya kepada Sabto. Sabto hanya terdiam sambil menundukkan pandangannya. Jika kamu ingin merubah hidupmu, tentukan perubahan itu mulai hari ini. Tapi jika kamu memilih menyesal di masa depan, silakan saja. Hidupmu kamulah yang menjalankan. Ramli, dia sedang merencanakan santet pembunuhan kepada Pak Suroso. Setelah itu dia akan membunuh kedua orang tuamu. Demi apa dia melakukan itu? Kamu tahu, demi menciptakan ambisi bejatnya. Jelas Maman. Lalu apa salahku, Man? Kamu terlalu baik sama manusia, Mas. Sabto sangat heran. Kenapa dirinya bisa didikte hingga sampai akar-akarnya? Apakah memang Maman ingin memberitahu mengenai sesuatu hal kepadanya? Sebuah pertanyaanmu yang membuat aku kecewa adalah kamu memang orang yang pintar, tapi bodoh dalam membaca situasi. Analisamu rendah. Kamu tidak bisa menjadi diri sendiri. Tubuhmu kamu biarkan terseok-seok tanpa gelombang orang lain. Mau sampai kapan kamu seperti itu? Jelas Maman. Sekarang beritahu aku, Man, apa yang harus aku lakukan agar bisa menyelamatkan Pak Suroso dan kedua orang tuaku? Tanya Sabto. Maman membalikkan tubuhnya. Sepertinya tidak ada harapan lagi dalam diri Sabto. Man, tunggu. Apa yang salah? Tanya Sabto. Kamu tidak salah, Mas. Kamu benar. Tapi kamu selalu saja telat membaca analisa, situasi dan kondisi kejadian tadi. Buhul itu berada pada Ramli. Mustahil kamu bisa menemukannya. Jelas Maman. Lalu bagaimana sekarang, Man? Malam ini mereka akan datang. Mereka? Siapa, Man?
Sementara itu di padepokan Mbah Sumerep. "Ambilkan 3 boneka yang telah aku tusukkan 5 jarum itu," ucap Mbah Sumerep pada Citra dan Ramli. Ramli memandangi seluruh ruangan Mbah Sumerep yang tak ada bedanya selama 25 tahun terakhir. "Kenapa kamu tampak seperti orang kebingungan, Ramli? Apa kamu masih ingat dengan kejadian 25 tahun yang lalu saat aku menyerang keluarga Suroso?" tanya Mbah Sumerep. "Aku gak menyangka Mbah masih sama seperti dulu. Hanya saja usia Mbah tidak akan lama lagi. Kamu memang panjang umur sampai sekarang. Tapi ingat, hari ini kamu harus menyerahkan dirimu kepada iblis karena kamu telah bersumpah untuk menepati janjimu," ucap Mbah Sumerep. "Saya akan lakukan apapun asalkan saya bisa merebut hati Kirana dari cengkraman Sabto," ucap Ramli. "Apa? Merebut Kirana? Maksudnya kamu akan membunuh Sabto?" ancam Citra. "Sudah terbukti kan siapa yang harus dibunuh sekarang?" ucap Ramli sambil menatapnya. "2 orang manusia yang masih memperebutkan cinta tanpa memandang resiko yang akan didapatkannya. Apakah kalian yakin masing-masing dari orang yang kalian cintai itu akan hidup nantinya?" tanya Mbah Sumerep sambil tersenyum. "Apa? Maksudnya?" tanya mereka berdua. "Kita lihat siapa yang akan bertahan hingga akhir hayatnya, Sabto dengan kebodohannya atau Kirana dengan kepolosannya," ucap Mbah Sumerep. Citra langsung menodongkan keris yang tergeletak di meja kepada Mbah Sumerep. "Aku tidak bilang untuk membunuh Sabto," ucap Citra. Ramli pun tak mau kalah. Dia juga mengangkat keris di masing-masing tangannya yang masih tersisa di atas meja kepada Citra dan Mbah Sumerep. "Aku bersumpah akan membunuh kalian berdua jika sampai menyakiti Kirana." "Kamu sudah gila. Dia yang sudah menusukmu hingga hampir mati," ucap Citra. Ucapan Citra itu membuat Mbah Sumerep naik pitam. Dia pun menggebrak mejanya dan tentu saja seluruh ruangan menjadi bergetar. "Diam! Ambisiku tidak akan pernah berubah. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangiku," teriak Mbah Sumerep. Teriakan itu membuat bulu kuduk Citra dan Ramli merinding hebat. Tubuh mereka berdua bergetar hebat dan langsung menunduk lesu dengan keringat dingin. Energi gebrakan tangan Mbah Sumerep membuat seluruh ruangan bergetar. Baru getarannya saja mereka tampak ketakutan, benar-benar sangat mematikan. Ramli baru sadar bahwa Pak Suroso, Pak Mulyo, dan Bu Uwati terdiam kaku di kasur seharian karena jarum ini. "Cepat kemarikan," pinta Mbah Sumerep. Ramli merendahkan tubuhnya sambil memberikan boneka itu kepada Mbah Sumerep. "Matikan lampunya. Kita adakan ikatan perjanjian dahulu." "Ikatan perjanjian? Dengan siapa, Mbah?" tanya Ramli. "Nanti kamu juga akan tahu," ucap Mbah Sumerep. Citra pun mematikan lampunya. Hanya beberapa lilin yang menyala di sekeliling mereka. Citra dan Ramli saling menatap. Mengapa hawanya sangat merinding? "Jangan buka mata kalian sebelum aku perintahkan kalian membuka. Aku akan mengikat kalian berdua kepada mereka agar kalian terikat olehnya," ucap Mbah Sumerep. Mbah Sumerep membakar menyan di atas bokor sambil mengarahkan ketiga boneka itu di atas asap-asap menyan. Sementara itu di rumah Kirana, Pak Suroso, Pak Mulyo, dan Bu Uwati terbangun dari tidur lamanya. Matanya melotot ke arah langit-langit kamar. Kedua tangan dan kakinya langsung menyatu seperti sedang terikat. "Aku perintahkan kalian berdua untuk pergi ke tempat yang telah aku tentukan," ucap Mbah Sumerep. "Maksudnya?" "Hus, Mbah Sumerep bukan berbicara kepada kita. Perhatikan bayangan di belakang kita," ucap Citra pada Ramli. "Jangan buka matamu," teriak Mbah Sumerep. Ramli dan Citra kaget ketika mulutnya dihinggapi tangan berukuran besar dengan kuku-kuku yang sangat tajam. Bukan itu korbannya," teriak Mbah Sumerep sambil mengangkat boneka. Tangan itu perlahan melepas dari kedua mulut Citra dan Ramli. Nafas keduanya tersengal-sengal sambil menahan air mata yang telah berada di ujung matanya.
Bukan itu korbannya, ini korbannya, ucap Mbah Sumerep. Makhluk itu mengambil ketiga boneka yang mana tangannya sangat panjang hingga bisa menjangkau dengan jarak di luar nalar. Ketiga boneka itu dilemparkan begitu saja. Makhluk itu menghilang cepat hingga menyebabkan lilin-lilin yang berada di sekeliling Citra dan Ramli mati seketika. Bersamaan dengan itu, pintu depan padepokan Mbah Sumerep terbuka lebar hingga menyebabkan suara yang mirip seperti ledakan. Tentu saja Ramli dan Citra sangat ketakutan mendapati makhluk peliharaan Mbah Sumerep itu yang diyakini sebagai senjata utamanya dalam membunuh korban-korbannya. Hampir saja kalian dijadikan tumbal olehnya. Jika tidak aku berikan boneka itu, pasti kalian akan mati, ucap Mbah Sumerep. Makhluk apa itu, Mbah? Tanya Ramli. Nyalakan lampunya. Citra segera menyalakan lampu ruangan. Makhluk itu yang akan membunuh Suroso, ucap Mbah Sumerep. Mereka berdua hanya terdiam, masih terngiang-ngiang dalam pikiran mereka bagaimana makhluk itu menutup mulut Citra dan Ramli dengan sangat kencang. Aku tahu kalian syok. Sekarang mari kita saksikan kematian dan kehancuran keluarga Suroso untuk yang kedua kali, ucap Mbah Sumerep. Kini tubuh Pak Suroso bergetar hebat. Dia sadar bahwa dirinya sedang berada di ujung hayatnya. Pak Suroso memandangi kamarnya yang hanya tinggal sendiri. Bu Yati dibawa keluar oleh Kirana untuk menemani Kirana di kamarnya. Pak Suroso memandangi kamarnya yang tampak begitu seram. Kedua tangan dan kakinya tampak terikat. Tali gaib atau buhul itu belum terlepas dari tubuh Pak Suroso. Pak Suroso segera menenangkan pikirannya. Dia teringat kejadian masa lalu ketika hal ini serupa pernah dirasakannya. Lampu kamar mati secara bergiliran. Bersamaan dengan itu, udara dingin kini menusuk tiap-tiap sendinya. Pak Suroso sangat ketakutan dengan kondisi yang seperti ini. Keringat dinginnya merambah hingga mengenai sekujur tubuhnya. Entah dari mana munculnya, Pak Suroso melihat bayangan hitam besar dan tinggi sambil menggerak-gerakkan kedua tangannya menuju ke arahnya. Pak Suroso ingin memberontak, namun tetap saja tidak bisa. Mulutnya seperti dibungkam, kaki dan tangannya seperti terikat tali mati yang tidak bisa terlepas. Pak Suroso sudah kehabisan akal untuk menyelamatkan nyawanya. Mulut Pak Suroso dibungkam oleh tangan berukuran besar yang penuh akan bulu-bulu. Kuku-kukunya amat tajam. Pak Suroso tidak bisa bergerak. Pak Suroso tidak bisa bernafas. Matanya melotot tajam. Sedikit demi sedikit darahnya bercucuran dari telinga. Organ tubuhnya rusak parah. Paru-parunya seakan meledak. Seluruh organ tubuhnya mulai tidak berfungsi. Wajah Pak Suroso menjadi sangat pucat. Begitu pula dengan jantungnya yang berdetak kencang. Juga peredaran darahnya yang menjadi tidak normal. Dan Pak Suroso mati di tempat. Matanya melotot ke arah depan manakala tatapannya menghadap kepada makhluk besar dan tinggi itu membungkam mulutnya. Darahnya mengalir deras dari telinga juga hidungnya akibat dari penekanan dan penyumbatan peredaran darah. Kemudian makhluk itu menghilang bersamaan dengan lampu kamar yang menyala kembali. Kasur yang ditempati Pak Suroso telah penuh dengan darah. Satu dari ketiga boneka yang sudah rusak penuh dengan cairan berwarna merah. Itu artinya korban pertama telah gugur. Kamu lihat, Suroso sudah mati, ucap Mbah Sumerep. Citra dan Ramli memandangi boneka yang sudah rusak itu. Makhluk itu memang hebat kan? Dengan sekejap saja dia bisa membunuh orang yang aku inginkan, ucap Mbah Sumerep. Maman heran, mengapa sedari tadi dirinya tidak merasakan hawa kedatangan makhluk itu. Dia dan Sabto berjaga di depan rumah. Mas, mau saya buatkan wedang, Mas? Tanya Maman pada Sabto. Boleh, Man, jawab Sabto. Maman melangkah menuju dapur sambil memandangi rumah dengan teliti. Maman pun melewati kamar Pak Suroso yang tertutup dengan rapi. Namun ada sesuatu yang menjanggal. Mengapa hawanya sangat hangat sekali? Karena penasaran, Maman pun membuka pintu kamar Pak Suroso. Dan setelah dibuka, Pak Suroso!" teriak Maman dengan sangat kencang. Sabto yang mendengar teriakan Maman langsung berlari ke arah Maman. "Ada apa, Man?" "Astagfirullah, Pak Suroso."
Mereka berdua melihat Pak Suroso yang sudah tewas. Maman berjalan perlahan ke arah tempat Pak Suroso yang telah terbujur kaku dengan kedua tangannya yang sudah terlentang. Sabto menangis di tempat dengan posisi tubuh setengah badan menunduk ke arah lantai. Penyesalan memang berada di akhir. Maman memperhatikan lagi satu persatu luka yang ada di tubuh Pak Suroso. Ia mengidentifikasi kematian Pak Suroso dengan teliti. Makhluk itu membunuh Pak Suroso dengan cara membungkam mulutnya. Peredaran darahnya terhambat, gendang telinganya pecah, hidungnya berdarah, ucap Maman. "Mas, kita harus segera menguburkan jasad Pak Suroso. Sekarang," ucap Maman. Apa? Apa kamu bilang? Kamu mau langsung menguburkannya? Ah, gila kamu!" teriak Sabto pada Maman. "Mas, kita nggak bisa memberitahu Kirana sekarang. Dia sedang syok. Santet itu masih berjalan. Kita harus segera memagari rumah ini." "Aku nggak peduli. Aku nggak mau ini akan menjadi pukulan hebat hanya karena dia nggak melihat jasad ayahnya untuk terakhir kalinya," jawab Sabto. "Apa kamu yakin? Kalau yakin cepat bangunkan. Segera beritahu dia," ucap Maman. Namun tanpa disadari, Kirana telah berada di belakang Sabto sambil menutup mulutnya. Ia berteriak kencang. "Bapak!" teriak Kirana. Maman memegangi kepalanya. "Sial, kenapa aku gagal lagi menyelamatkan orang-orang di sekelilingku? Kenapa?" teriak Maman dengan sangat menyesal. Sabto segera menahan Kirana agar tidak melihat tubuh ayahnya yang sudah terbujur kaku. Malam itu benar-benar menjadi pukulan telak bagi Kirana, Sabto serta Maman. Mereka kecolongan musuh yang menyerang lewat gerilya apiknya. Tersisa 2 boneka lagi yang belum sempat dihancurkan karena Maman telah mengetahui jejak serangan musuhnya. "Saat ini kita menunggu waktu yang tepat. Kita harus mencari pion lagi untuk dijadikan konflik baru," senyum Basumerep. Pagi itu menjadi pagi yang gelap, pagi yang penuh luka, pagi yang penuh derita. Maman, Sabto, dan Kirana tampak tak bersemangat menjalani kehidupan selanjutnya. Setelah mengantarkan Pak Suroso ke tempat peristirahatan terakhir, mereka kembali ke rumahnya masing-masing dengan wajah tertunduk. "Man, apakah serangan itu masih berlanjut?" tanya Sabto. "Masih. Serangan kedua lebih besar, Mas," jawabnya dengan singkat. Tiba-tiba pintu rumah Kirana diketuk oleh seseorang yang tak asing. Kirana pun membuka pintunya. "Mohon maaf, kami sedang berduka. Kami tidak menerima tamu," jawab Kirana sebelum sempat menatap wajah orang itu. "Apa kamu yakin gak mengenaliku?" "Pak Romo?" "Apa kabarmu, Dek Kirana?" senyum Pak Romo. Sabto dan Maman bangkit dari duduknya. "Siapa, Dek, yang datang?" tanya Sabto. "Dia adalah adik dari Bapak, Mas, Pak Romo," ucap Kirana. Pak Romo datang dengan langkah sombongnya. "Perkenalkan, aku adalah ahli waris dari Pak Suroso. Rumah ini akan saya sita," ucap Pak Romo. Baru saja mereka berduka akan kematian Pak Suroso yang misterius. Ditambah lagi kini terjadi konflik baru. Akan kemunculan ahli waris yang mendeklarasikan dirinya untuk mengambil rumah Kirana, rumah peninggalan dari bapaknya, Pak Suroso. "Silakan kalian segera angkat kaki," ucap Pak Romo. Sabto segera meringsek maju menuju hadapan Pak Romo. "Maaf, kami menolaknya," ucap Sabto. Kirana dan Maman tercengang mendengar kalimat yang diucapkan oleh Sabto. Sabto tampak berani berbicara di hadapan Pak Romo langsung. Pak Romo hanya tersenyum tipis sambil membereskan jas hitamnya. Dia berjalan menuju arah Maman dan menyepelekan perkataan Sabto. Berjalan sambil membuang muka tanpa mengindahkan seseorang yang diajak bicara. Apakah itu salah satu adab dari seseorang yang sedang bertamu? Tanya Sabto. Pak Romo terhenti tepat di hadapan Maman. Wajahnya agak kesal mendengar perkataan tak bermutu dari mulut Sabto. "Kau Sabto kan? Anak dari Pak Mulyo itu. Kamu tahu Kirana, apa tujuan sebenarnya Pak Mulyo menjodohkan Sabto kepadamu?" Tanya Pak Romo.
Kirana memberanikan diri bertanya kepada pamannya. "Apa itu, Paman?" tanya Kirana. "Memangnya orang tuamu tidak memberitahukan akan hal ini?" tanya Pak Romo. "Bapak sebelumnya belum memberitahukan akan hal ini kepadaku, Paman. Katakan apa tujuan sebenarnya perjodohan ini?" tanya kembali Kirana pada pamannya. "Pak Mulyo menjodohkan anaknya hanya karena untuk merebut harta dari keluarga ini. Apakah jawaban itu cukup?" Kirana menutup mulutnya sambil menatap wajah Maman dan Sabto. "Jadi kalian semua," ucap Kirana. "Berhenti mengoceh, brengsek. Kamu tahu apa tentang perjodohan kami?" tanya Sabto. "Maman, setidaknya kamu harus memberitahu hutang-hutang tuanmu kepada anaknya," ucap Pak Romo. Maman masih terdiam. Dia belum berani mengucapkan sepatah kata pun terhadap Pak Romo. "Kamu memang cerdas, Man. Tapi sayang, kebohonganmu di masa lalu tidak bisa disembunyikan lagi. Perantara memang seperti itu kan?" ucap Pak Romo. Maman menggenggam tangannya dan langsung menghajar wajah dari Pak Romo dengan sekuat tenaga. Namun Pak Romo telah membaca pergerakan tangan Maman terlebih dahulu. "Kecerdasanmu tidak pada fisik, Man. Jadi berpikirlah kembali jika kamu ingin menyerangku saat ini," ucap Pak Romo. "Apa maumu, Romo?" tanya Maman. "Sudah aku bilang, aku adalah ahli waris yang diwasiatkan oleh kakakku. Kamu tahu itu kan? Dan setelah hari yang ditentukan tiba, saat kematian Pak Suroso menjadi sebuah tanda kehancuran keluarga ini. Mau sampai kapan kamu mengelak fakta itu, Man?" tanya Pak Romo. Pak Romo melepaskan genggaman tangan Maman yang lemah itu. "Baiklah, aku beri waktu beberapa hari untuk membereskan semua barang-barang. Lalu segeralah angkat kaki dari sini," jelas Pak Romo. "Apa kamu tahu keluarga ini sedang tidak baik-baik saja?" tanya Maman. "Aku tahu. Dendam memang tidak akan ada habisnya ya. Kalau saja Suroso tidak menikahi Bu Uwati yang menjadi incaran dukun keparat itu, mana mungkin santet itu akan berjalan kan?" ucap Pak Romo sambil tertawa. "Kamu telah memperkirakan semua ini, Romo?" jawab Maman. "Apa maksudmu?" tanya Romo. "Kamu memang tidak berada di tempat kejadian saat santet itu berlangsung. Kamu sedang merantau jauh, tapi kamu sudah memperkirakan ini semua kan? Kamu sengaja kabur tepat waktu sebelum hari santet itu menyerang keluarga ini. Semunafik itukah dirimu?" "Ah, sudahlah. Aku lelah. Aku ingin menempati kamar tempat kematian kakakku berlangsung. Dan cepat berikan aku wedang ramuan, Man," ucap Pak Romo. Maman kaget mendengar perkataan itu. Mana mungkin dia tahu bahwa kakaknya terbunuh tepat di kamarnya. Apakah ini hanya kebetulan? "Sekali lagi aku peringatkan, jika kedua orang tuamu tidak sembuh, waspadalah. Malam ini santet itu akan berlangsung. Aku hanya memperkirakan musuh saja. Apakah si Maman ahli strategi itu tidak bisa mencegahnya? Dasar payah," ucap Romo sambil berjalan menuju kamar bekas Pak Suroso. Konflik yang tidak ada redanya. Keluarga Kirana berada di ujung tanduk kehancuran. Ibunya Bu Yati belum juga sadar. Juga orang tua Sabto, Pak Mulyo dan Bu Uwati yang belum juga siuman dari tidur lamanya. Membuat keluarga ini telah komplit akan konflik yang terus berjalan. "Man, apa yang harus kita lakukan?" tanya Sabto. "Kita turuti kemauannya aja, Mas." "Maksudnya gimana, Man?" "Aku tahu, Mas. Romo adalah senjata kita saat ini. Dia pasti punya alasan mengapa dirinya turun tangan dalam masalah ini." "Jadi gimana, Man? Romo adalah pion terpenting kita saat ini." Sabto segera mendekati Kirana sambil memeluknya. "Dek, jangan dengarkan hal itu ya," kata Sabto. "Iya, Mas. Lalu bagaimana? Apakah malam ini santet itu akan datang lagi? Seluruh warga di sini telah ketakutan. Pandan dan ilalang yang melingkar bukanlah pelindung kita saat ini." "Bersabarlah, tenanglah. Jangan merusak kebahagiaan kita yang baru berubur hari ini menjadi hancur. Tenang, jangan khawatir. Kejahatan akan ada saatnya hancur dengan sendirinya," ucap Sabto. "Iya, Mas."
Sabto dan Kirana masuk ke dalam kamar, sedangkan Maman ia pergi ke dapur guna menyiapkan wedang untuk Romo. Romo memandangi kamar sang kakak yang menjadi tempat penyerangan santet itu. Dia bahkan mengusap air matanya manakala mengetahui keluarga satu-satunya telah gugur. "Aku akan balaskan dendammu pada Sumerep, Mas," ucap Romo.